Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Baki, di mana menceritakan tentang seorang anak yang bernama Hanma Baki yang sangat ingin menjadi seperti ayahnya, yang dijuluki manusia terkuat di bumi. Baki juga bertekad ingin melampaui ayahnya dan menjadi petarung terkuat di dunia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film diawali dengan memperlihatkan Baki yang telah ditunggu oleh segerombolan geng di kota itu. Lalu saat Baki tiba, ia langsung menghajar bos dari geng itu. Mereka yang melihat bosnya dikalahkan pun langsung menyerang Baki, di mana dua polisi yang menyaksikan pertarungan itu melihat Baki terpojok. Polisi itu pun langsung membubarkan segerombolan geng itu dan membangunkan Baki yang telah pingsan. Lalu polisi itu juga memberitahu Baki bahwa ia telah kalah, di mana di antara 100 orang yang dihadapi Baki, ia hanya bisa mengalahkan 37 orang saja. Dan kita juga diperlihatkan asisten ibu Baki yang melaporkan bahwa Baki telah kalah. Lalu setelah sampai di rumah, ia merasa kesal karena tak bisa kuat seperti ayahnya. Di keesokan harinya, ia melanjutkan pelatihan yang telah disediakan oleh ibunya. Namun ia yang kesal karena tak bisa bertambah kuat pun langsung menghancurkan tempat pelatihan itu. Lalu kita diperlihatkan asisten ibu Baki yang bernama Kuryagawa sedang menemui salah satu ketua geng yang telah diajar Baki, di mana ketua geng yang bernama Kitazawa itu meminta bayaran lebih dan langsung mengancam Kuryagawa. Namun Kuryagawa yang menolak pun langsung balik mengancam Kitazawa, yang langsung membuat Kitazawa ketakutan. Scene pun berpindah di mana Baki yang sedang memikirkan untuk menjadi kuat seperti ayahnya. Namun saat pikirannya tak bisa berjalan, ia melihat seorang petinju yang sedang berlatih di taman. Baki yang tertarik dengan petinju itu pun langsung mengikutinya. Lalu saat sampai di tempat petinju itu, ia dikejutkan dengan gaya bertarung tinju yang digabungkan dengan bela diri Muay Thai, di mana petinju yang bernama Yuri itu adalah juara kelas welter internasional. Ia menggabungkan Muay Thai agar ia bisa mendapatkan lawan sparring. Scene pun berpindah di mana Kuryagawa yang disarankan untuk menyewa Kaoru Hanayama, di mana Hanayama bisa menghancurkan salah satu geng bersenjata yang berisi 50 orang dengan menggunakan tangan kosong. Dan hebatnya lagi, ia yang baru berumur 15 tahun hanya perlu waktu 30 menit untuk menghancurkan geng itu. Lalu kita diperlihatkan Yuri yang telah terpojok pun langsung membalikkan keadaan. Baki yang melihat kecepatan Yuri pun tertarik untuk bertarung melawannya. Ia pun lalu sedikit mencuri perhatian untuk menunjukkan kemampuannya kepada Yuri. Lalu setelah mereka semua melihat kemampuan Baki, ia langsung mengajak Yuri untuk sparring dengannya. Pelatih Yuri pun menyuruh Baki untuk kembali 5 tahun lagi dan menyuruh Yuri untuk melanjutkan pelatihannya. Namun Yuri malah menerima tantangan Baki, yang dikarenakan keturunan Jigil tidak pernah menolak tantangan untuk bertarung. Lalu saat pertarungan dimulai, Baki langsung terkena pukulan keras dari Yuri. Semua orang yang melihat itu pun ingin menghentikan pertarungan itu, yang dikarenakan Baki bisa mati. Namun Yuri langsung menghadang mereka, yang dikarenakan itu adalah keinginan Baki sendiri. Scene pun berpindah memperlihatkan Kuryagawa yang terkejut setelah melihat Hanayama. Lalu Kuryagawa juga melihat di mana Hanayama yang mengajar Tommy dengan pukulan andalannya. Lalu kita diperlihatkan Baki yang telah diajar terus-menerus oleh Yuri. Namun saat Baki ingin terjatuh, ia teringat dengan ayahnya, yang langsung membuat ia bangkit dan menyerang balik Yuri. Namun dengan pengalaman bertarung Yuri, ia bisa langsung mengalahkan Baki dengan satu pukulan. Lalu Kuryagawa yang telah melihat kekuatan Hanayama pun langsung melaporkan kepada ibu Baki. Ibu Baki yang tertarik dengan Hanayama pun menyuruh Kuryagawa untuk memasangkan Hanayama dengan Baki. Negosiasi dengan Hanayama pun berlangsung. Hanayama yang mendengar ia akan menghadapi anak berusia 13 tahun pun langsung ingin pergi dari sana. Namun saat Kuryagawa mengatakan bahwa anak itu adalah anak Yujiro Hanma, Hanayama mulai tertarik untuk menerima tantangan itu.
di mana Yujiro adalah petarung sekaligus manusia terkuat di dunia. Lalu di keesokan harinya Baki menuju ke gunung untuk berlatih. Setelah sampai di sana ia bertemu dengan teman ayahnya yang bernama Ando. Baki pun lalu mengatakan bahwa ia ingin melawan Yasa. Yasa adalah kera raksasa yang tinggal di gunung itu. Lalu saat Baki sedang berlatih di depan sarang Yasa, tiba-tiba Yasa itu muncul, yang langsung membuat Baki ketakutan. Ando yang mencoba menyelamatkan Baki pun malah dengan mudah dikalahkan oleh Yasa. Baki yang melihat itu pun langsung melemparkan api ke tubuh Yasa, yang membuat Yasa itu langsung pergi dari sana. Lalu Baki meminta bantuan untuk membawa Ando ke rumah sakit. Sejak saat itu Baki mulai berlatih lebih keras dan makan lebih banyak sebelum ia kembali menghadapi Yasa. Lalu setelah merasa cukup kuat, Baki langsung kembali ke sarang Yasa dan membuat lingkaran api agar Yasa ataupun Baki tidak kabur dari sana. Baki pun langsung menyerang Yasa dengan pukulan dan tendangannya. Namun itu tak membuat Yasa tumbang. Lalu Yasa berganti untuk menyerang Baki, yang langsung membuat Baki gemeteran setelah menerima pukulan Yasa. Baki pun terus mencoba untuk menumbangkan Yasa. Namun setelah Yasa tumbang, ia langsung bangkit kembali dan menyerang Baki habis-habisan. Lalu saat Yasa ingin merobek mulut Baki, Baki langsung melukai mata Yasa. Tak lama berselang Ando datang untuk membantu Baki. Namun Baki langsung marah dan ingin mengalahkan Yasa seorang diri. Pertarungan mereka pun berlanjut, di mana Baki bisa menangkis semua serangan Yasa dan bisa mengalahkan Yasa dengan satu pukulan yang langsung mengenai tenggorokannya. Lalu di keesokan harinya Ando memberitahu Baki tempat tinggal Yasa. Baki yang baru masuk pun dikejutkan dengan banyaknya tengkorak para Yasa. Lalu setelah bertemu dengan Yasa, Baki mengembalikan kepala tengkorak istri Yasa yang telah diambil oleh ayahnya. Baki pun menangis dan berterima kasih kepada Yasa yang telah membuatnya bertambah kuat. Lalu Yasa pun memberikan giginya yang telah copot saat bertarung dengan Baki. Lalu setelah sampai di rumah, Baki disambut oleh Kuryagawa. Dan Kuryagawa pun membawa Baki untuk menemui ibunya. Kuryagawa pun lalu bernegosiasi dengan juri untuk bertarung lagi dengan Baki. Dan memberitahu Hanayama untuk menahan diri setelah Baki selesai bertarung dengan juri. Hanayama yang ingin bertemu dengan Yujiro pun merencanakan sesuatu. Lalu kita diperlihatkan Baki yang telah menemui juri, di mana Baki mengatakan bahwa tinju bukanlah gaya bertarung, melainkan olahraga. Salah satu lawan juri pun memamerkan pukulannya. Namun Baki langsung menunjukkan di mana ia bisa merobek samsak tinju dengan tangan kosong, dan mengatakan bahwa tinju tidaklah pantas jika dibilang gaya bertarung. Lalu di malam harinya saat juri ingin melakoni pertarungan kelas berat, ia dihadang oleh Hanayama. Mereka pun sempat bertarung. Namun setelah Hanayama meremas tangan juri hingga ada suara ledakan dan memukul juri dengan pukulan andalannya, juri tak bisa melanjutkan pertarungannya di kelas berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kuryagawa yang melihat itu pun beranggapan bahwa yang melakukan itu adalah Hanayama dan memberikan informasi kepada Baki bahwa Hanayama bisa meledakkan tangan seseorang. Baki yang mendengar itu pun langsung pergi ke tempat Hanayama berada, di mana ia yang dihadang banyak orang pun akhirnya bisa bertemu dengan Hanayama. Baki yang dengan mudah meloloskan diri pun langsung menendang meja yang ada di depan Hanayama. Kuryagawa yang ingin menemui Hanayama pun beranggapan bahwa Baki telah menemui Hanayama terlebih dahulu. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.